Selamat datang di Roadmap Belajar AI. Di pembelajaran ini kita akan belajar mengenal dasar AI, bagaimana LLM bekerja, kemudian apa itu vector database, hingga nanti kita akan mencoba membuat AI agent sendiri. Oke, pada materi ini kita akan membahas bagaimana transformer bekerja. Perkenalan singkat, saya Haru Sunario, saat ini bekerja di PT Komnet Nusantara Integrator sebagai programmer, sekaligus juga penulis di ngertiai.com. Baik, ini rencana materi kita. Pertama, kita akan mengupas tentang large language model. Yang kedua, kita akan melihat perbandingan text generation sebelum adanya LLM. Kemudian, kita akan belajar transformer, yang merupakan game changer dari perkembangan artificial intelligence. Baik, pada materi sebelumnya, kita sudah memulai mengenal dasar LLM melalui LM, yaitu language model, dalam memprediksi probabilitas urutan kata dalam sebuah kalimat. Dan kali ini, kita akan lebih mendalami lagi LLM untuk melihat lebih lengkap. Lalu, apa sih LLM itu? LLM adalah program atau model yang dapat mengenali dan menghasilkan teks, serta memproses bahasa. LLM ini dilatih dengan triliunan kata-kata atau korpus selama berbulan-bulan dengan komputasi komputer yang besar. Kalau dibayangkan, LLM ini seperti memori model. Semakin banyak parameter yang dimiliki, semakin banyak memori yang dimiliki dan semakin canggih model tersebut. Adapun beberapa penggunaan dari large language model, yang pertama adalah untuk kebutuhan customer support ya, seperti chatbot. Nah, ini banyak diterapkan sekarang. Kedua adalah content generation, ini untuk membuat tulisan, deskripsi produk, copywriting, dan seterusnya. Ada translation dan analis sentiment. Lalu apa sih perbedaan dari text generation yang sebelum adanya LLM? Sebelum LLM banyak digunakan, kita mengenal adanya RNN, atau jaringan syarat berulang. RNN ini adalah jenis jaringan neural yang dirancang untuk menangani data berurutan seperti teks, audio, dan data time series. Cara kerja singkatnya itu, RNN mengingat informasi sebelumnya menggunakan hidden state yang dibawa dari satu langkah ke langkah lain, dan kemudian model ini memproses data satu elemen pada satu waktu saja. Misalnya, satu kata dalam kalimat atau satu frame audio, dengan memanfaatkan informasi dari elemen sebelumnya. Ini analogi sederhana dari RNN. Misalkan kita menulis sebuah kalimat, tetapi hanya mengingat kata terakhir yang baru saja ditulis. Berikut cara kerjanya. Misalkan kita menulis kata hello untuk kata pertama. Kemudian kita berpikir, apa selanjutnya kata yang akan saya tulis setelah kata hello? Nah, untuk menjawab ini, kita perlu mengingat kata yang terakhir, yaitu hello. Lalu kita menulis kata berikutnya, misalkan kita menulis word. Sekarang, kita mengingat kata word, dan akhirnya kita melupakan kata hello. Proses ini diulang untuk setiap kata. Setiap keputusan hanya didasarkan pada kata terakhir yang kita ingat. Misal, hasil akhirnya seperti ini. Hello world, how are you? Ini contohnya ya, bisa saja kalimat yang dihasilkan pada akhirnya itu tidak nyambung sama sekali atau cukup jauh relevansinya. Karena itu, salah satu kelemahannya adalah ingatannya yang pendek. Sekarang bayangkan kita menulis cerita yang lebih panjang ya, tetapi hanya mengingat kata terakhir setiap saat. Kita menulis, kemarin saya pergi ke taman dan melihat indahnya bla bla bla. Nah, untuk melanjutkan kalimat ini, kita mungkin lupa konteks awalnya. Kemarin saya pergi ke taman, dan kita hanya mengingat dan melihat indahnya. Dan akhirnya menulis sesuatu yang tidak nyambung seperti pisang di dalam kulkas. Ini adalah kelemahan LLM, yaitu kesulitan untuk mengingat konteks yang lebih jauh ke belakang ya. Selanjutnya kita bahas tentang transformer. Merupakan cikal bakal dari perkembangan generatif AI. Transformer pertama kali diperkenalkan pada tahun 2017 melalui penelitian yang dilakukan oleh Google. Dan disinilah model transformer itu pertama kali muncul, beserta arsitekturnya yang akhirnya merevolusi bidang pemrosesan bahasa. Oke, kemudian makalah ini menjadi cikal bakal dari perkembangan dari LLM yang akhirnya kini menggantikan RNN dan juga CNN. Oke, lalu apa yang membuat transformer ini populer?
Ini karena si transformer menggunakan perhatian mandiri untuk menghitung representasi urutan masukan yang memungkinkan untuk menangkap keterhubungan jangka panjang. Nah, kalau kita ingat dibandingkan si RNN ya, memiliki memori jangka pendek. Arsitektur transformer terdiri dari encoder dan decoder, dan masing-masing terdiri dari beberapa lapisan. Setiap lapisan terdiri dari 2 sublapisan lagi. Ada mekanisme subhead attention dan jaringan saraf feed forward. Oke. Jadi mekanisme sub attention multi-head ini memungkinkan model untuk memperhatikan bagian-bagian berbeda dari urutan input. Sementara jaringan feed forward menerapkan lapisan yang terhubung penuh secara titik demi titik ke setiap posisi secara terpisah dan identik. Misalkan ada kalimat "The teacher taught the student with a book". Transformer itu dapat memahami hubungan antar kata. Kata "the" hubungannya ke teacher, "the" dengan taught, "the" dengan kata selanjutnya. Begitupun juga dengan kata teacher dengan taught, dengan kata student dan seterusnya. Kemampuan ini membuat transformer dapat menerapkan bobot keterhubungan antar kata, sehingga setiap kata dapat memahami relasinya satu sama lain. Misalkan kata teacher ini memiliki kecenderungan lebih dekat dengan kata taught dengan kata book. Begitupun dengan kata student ini lebih dekat dengan kata book. Kemampuan inilah yang menjadi unggulan dari transformer. Kemudian, proses untuk memahami keterhubungan antar kata ini disebut juga dengan self-attention. Self-attention adalah mekanisme dari LLM atau dari si transformer ya, untuk memungkinkan model untuk fokus pada bagian-bagian yang berbeda dari urutan masukan dan memahami hubungan antar kata. Jadi, setiap kata dengan kata lainnya itu akan diukur kedekatannya. Dan jika itu memiliki kedekatan yang tinggi, dalam arti itu sangat dekat, maka akan ada bobot yang diberikan per masing-masing keterhubungan. Ini nih untuk arsitektur lengkapnya dari si transformer. Kita bacanya dari bawah ya. Proses input terjadi, kemudian ada proses embedding. Di sini ada 2 jenis ya. Pertama yang sebelah kiri ini adalah encoder, dan yang di sebelah kanannya adalah decoder. Nanti setiap input akan masuk ke dalam proses ini. Di sini akan ada proses yang barusan kita sebut sebagai sub-attention, dan akan ada lapisan-lapisan attention lainnya. Dan setelah itu nanti akan diolah melalui jaringan saraf feed forward, sampai nanti keluar output dalam bentuk probabilitas kata. Pada proses yang paling awal, setiap input yang nantinya akan disebut sebagai prompt ya, itu dikonversi menjadi unit kata dulu. Dan tools yang digunakan itu disebut sebagai tokenizer. Jadi teman-teman kalau ada yang sering menggunakan ChatGPT, kemudian menulis perintah ya, perintahnya ini disebut sebagai prompt. Itu nanti akan dikonversi dulu menjadi unit-unit kata, unit terkecilnya. Misalkan, perintahnya jelaskan saya tentang transformer. Nah, tokennya itu adalah jelaskan, kemudian itu 1 token, saya itu 1 token, tentang 1 token, transformer itu 1 token. Dan setiap token-token ini nanti akan dibawa kepada proses selanjutnya yang disebut sebagai embedding. Prosesnya itu sebelum masuk ke encoder ke decoder, akan ada di proses di embedding dulu ya. Proses embedding ini akan merubah setiap token yang sebelumnya melalui proses tokenisasi dipetakan menjadi vektor. Vektor ini seperti arithmetic yang panjangnya biasanya itu 512 dimensi ya. Seperti gambar yang di samping ini. Karena 512 dimensi terlalu banyak untuk digambar di sini, kita bayangkan saja vektor 3 dimensi. Misalkan ada token-token sebelumnya yang sudah dikonversi menjadi vektor ya. Itu direpresentasikan di sini, ada internet, komputer, book, student, dan seterusnya. Nah, ini akan diposisikan dalam 3 dimensi yang seperti ini, misalkan menggunakan X, Y, Z. Setiap titik ini, setiap posisi kata ini memiliki nilai dari ketiga dimensi ini. Dan setiap kata tentunya memiliki kecenderungan jarak satu sama lainnya. Misalkan nih, dengan 2 kata dari student dengan book. Kalau kita lihat, jarak keduanya ini melalui sudut pengukuran jarak, ini memiliki kedekatan yang relatif lebih dekat dibandingkan student dengan box, dengan internet, atau bahkan dengan komputer. Nah, proses embedding ini akan meletakkan data yang tadinya kita sebut sebagai token, itu seperti ini, tapi dalam bentuk vektor.
Sehingga nanti transformer ini dapat memahami makna dari kata-kata yang ada berdasarkan kedekatannya dengan menghitung sudut jarak di antara kata-kata tersebut. Setelah melakukan proses tokenisasi, kemudian disimpan ke dalam vektor melalui proses embedding, selanjutnya itu transformer akan menyimpan urutan kata-kata tersebut di dalam proses positional encoding ini. Nah, ini prosesnya terjadi setelah embedding dilakukan dan sebelum masuk ke dalam encoder maupun decoder. Di dalam sini, model memproses setiap token secara paralel dengan menambahkan perbedaan posisi, dan model ini menyimpan informasi tentang urutan kata agar tidak kehilangan relevansi posisi kata dalam kalimat. Contoh sederhananya itu seperti saya makan apel. Token embedding akan memberitahu bahwa model arti dari kata saya, makan, dan apel. Tapi, positional encoding lah yang dapat memberitahu bahwa saya ini ada di posisi pertama, makan itu di posisi kedua, dan apel itu di posisi ketiga. Setelah melalui proses positional encoding, di sini transformer akan melakukan proses disebut sebagai sub-attention. Nah, mekanisme ini berjalan bersamaan sebetulnya. Ini tidak terpisahkan ya dengan sub-attention dan multi-headed sub-attention. Hasil penjumlahan dari token embedding dan positional embedding selanjutnya akan diteruskan ke layer ini, yaitu layer sub-attention. Di sini model akan menganalisa hubungan antar token sesuai dengan urutan input dan memungkinkan model untuk memperhatikan bagian yang berbeda dari urutan untuk menangkap dependensi kontekstual antar kata-kata lebih baik. Yuk kita gunakan contoh sebelumnya. Saat masuk ke dalam layer sub-attention dan multi-headed sub-attention, layer ini akan mencoba menganalisa keterhubungan antara satu sama lain dan mendapatkan makna sesungguhnya dari keterhubungan kata tersebut. Nah, ini seperti contoh yang sebelumnya kita lihat. Keterhubungan antara kata guru dengan mengajar, dengan student, dan dengan buku, itu dianalisanya di dalam sini. Dan di proses ini, hasil dari sub-attention yang berupa bobot akan disimpan dalam layer ini, dan pada dasarnya proses sub-attention ini tidak dilakukan sekali, melainkan berulang-ulang ya, dan simultan. Proses yang berulang-ulang dan simultan disebut sebagai multi-headed sub-attention. Oke, kita langsung aja ke analogi visualnya ya. Sekarang kita bayangkan sebuah tim investigasi. Pertama, setiap anggota tim, ini orang atau para kepala ini tentunya memiliki keahlian yang berbeda-beda. Setiap kepala punya cara berpikir dan cara bekerja masing-masing. Dan contohnya di sini, setiap mereka punya keahlian yang berbeda-beda. Ada yang ahli sidik jari, ahli DNA, dan ahli forensik. Setiap anggota melihat kasus yang sama. Tanda kurung ini kalimat, contoh misalnya terjadi pembunuhan di sebuah rumah. Nah, ini contoh kasusnya yang diterjemahkan dalam bentuk kalimat, tetapi dilihat setiap kasus itu dari sudut pandang yang berbeda-beda. Tadi ada yang dari sisi ahli sidik jari, ahli DNA, dan ahli forensik. Dan di akhir, setiap anggota tim akan memberikan temuan mereka dan tentunya menghasilkan laporan yang lengkap berdasarkan pemahaman tentang kalimat ataupun kasus yang ada. Nah, itu contoh dari analoginya. Setiap orang itu direpresentasikan sebagai sub-attention yang akan mencari tahu berdasarkan keahliannya. Dan mereka bekerja serentak secara simultan untuk menginvestigasi berdasarkan keahlian masing-masing. Nah, proses ini disebut sebagai multi-head sub-attention. Setelah melalui proses sub-attention dan multi-head sub-attention, selanjutnya transformer akan mengirimkan input ke dalam feed-forward network. Di sini, setiap token diproses secara individual untuk menyempurnakan calon responnya ya. Jadi, dari informasi yang sudah dihasilkan. Nah, sebelum sampai ke output akhir, ini akan melalui proses feed-forward network dulu. Di sini, token akan diproses secara individual untuk menyempurnakan calon respon yang dihasilkan agar lebih kaya dan lebih sesuai dengan konteks yang sudah didapat sebelumnya. Jadi kita bayangkan hasil dari laporan yang sebelumnya diterima dari proses multi-head sub-attention, ketika masuk ke dalam lapisan ini, akan diperbaiki, akan disaring, akan diperkaya, agar lebih mudah dimengerti sebelum menjadi final output-nya. Oke, untuk lebih jelas kita bisa bayangkan analogi ini. Kita menulis draft awal dengan banyak ide kasar. Nah, output ini kita dapatin dari multi-headed sub-attention. Seperti hasil investigasi yang dilakukan oleh masing-masing ahli sebelumnya dari contoh kasus yang kita bahas sebelumnya. Nah, itu masih berupa output kasar yang masih perlu di-adjust, perlu disesuaikan. Dan setelah itu, draft tersebut akan diperbaiki di dalam lapisan ini.
Lapisan pertama akan menambahkan detail ke dalam setiap kalimat agar lebih jelas. Nah, kemudian ini di proses kedua untuk melakukan aktivasi itu untuk memutuskan detail mana yang penting dan mana yang harus diabaikan. Di salah satu metode yang digunakan adalah ReLU. Kemudian di lapisan kedua, ini akan terjadi proses penyesuaian. Bisa saja draft tersebut dipersingkat atau disederhanakan, namun tetap kaya dengan informasi. Dan hasil akhirnya nanti adalah esai yang lebih baik dan lebih terstruktur. Setelah melalui proses feed forward network, di tahap selanjutnya ada disebut sebagai softmax. Nah, softmax ini sudah mendekati proses akhir ya. Di sini, fungsi matematika mengubah angka-angka dari probabilitas yang dihasilkan dari proses yang sebelumnya. Probabilitas ini menggambarkan seberapa besar kemungkinan setiap pilihan. Pilihan ini berupa pilihan kata ya, pilihan kelas yang benar. Di dalam proses ini semua hasil analisa dari encoder maupun decoder akan diubah menjadi probabilitas hasil. Dan terakhir adalah detokenisasi. Di sini, token diubah lagi menjadi kata-kata atau kalimat. Dan intinya, tokenisasi dan detokenisasi ini adalah proses yang saling berhubungan dan harusnya menggunakan library atau model tokenizer yang sama agar hasilnya konsisten. Oke, itu materi untuk bagaimana transformer bekerja. Selanjutnya kita akan membahas tentang vector database.